Shalom, selamat malam semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menghadap Tuhan untuk kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan pada kesempatan ibadah pada sore hari ini. Saya undang kita semua berdiri, saudara. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan senantiasa nyata boleh ada dalam setiap kami Tuhan. Terbukti pada malam hari Tuhan, kita akan berhimpun, bersekutu di pagi Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau sungguh sangat mencintai kami Tuhan. Dan apabila kami tidak melakukan ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan, Kamu selalu berkuasa Tuhan. Bila Kau yang berotoritas atas kami semua Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua Tuhan. Kami yang datang dan kami yang mungkin dalam perjalanan pagi Tuhan, Kau juga sertai sehingga sampai kami dengan sejahtera Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah pada kesempatan malam hari ini. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidup.
Shalom saudara semua. Puji nama Tuhan. Ya, pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini sudah kita boleh bersekutu beri berbakti itu. Puji nama Tuhan. Ya, nuansa kita malam hari ini adalah juara Jawa ya saudara ya. Izinkan kami menyampaikan mungkin pujian Jawa dan mungkin beberapa sepatah kata dalam kalimat Jawa. Para bapak, para ibu lan sederek sedaya ingkang kula cintaken ing Gusti Yesus. Sumangga kita ngawiti ibadah ing dinten menika kanthi pasrah dumateng katresnanipun Gusti Yesus. Mugi-mugi ibadah kita ing dinten menika dados ibadah ingkang mulya. So kasebut masakan ngalaken penggalih panjenengan. Wiwitane jagat iki ora ana banjur Gusti ngersake dadi ana. Wis samestine kawula kabeh padha ngabekti marang Gusti Yesus supaya bisa slamet walya kanthi sampurna. Amin. Kita satu ujian prokonco padha elinga ya. Mari. Kita berkata sama ya.
Ya, puji Tuhan. Sampai saudara? Beri salam atau senyum manis ke samping kiri, belakang, depan ya. Puji Tuhan saudara. Ya, kita akan terus bersama Tuhan. Pada kesempatan ini saya undang menyaksikan kebenaran Tuhan minggu-minggu ini. Ya, dan kita juga pasti sangat terberkati saudara. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari. Saudara-saudara, kita akan terus puji nama Tuhan. Sama masih dengan lagu Jawa saudara, semoga pujian ini memberkati kita semua. Kita akan angkat satu pujian Pracaya Gusti Yesus. Manusia itu seperti uap ya, hidup kita seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap, dan diibaratkan sebagai rumput yang sebentar hijau daun, hijau ya bertumbuh, tapi setelah itu kena panas sebentar layu dan akhirnya kering dan dibakar. Ya, mari kita ada sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan bahwa kita selalu harus selalu menjadi berkat, menyatakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, khususnya mereka yang belum mengenalkan Tuhan saudara. Saya undang berdiri, kita akan angkat satu pujian saya lagi saudara, Pracaya Gusti Yesus, supaya semua semangat ayo gerak ya. Kita akan satu suara, satu pujian dengan saya. Maka ku
David dan Ibu yang dari Madiun, dan pada saat ini yang kembalikan waktunya kepada Roh Gembala untuk menyampaikan kebenaran Tuhan waktu menempatkan kami gitu. Mari. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati penglihatan kami, Tuhan yang memberkati pendengaran kami dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kami baca, yang kami dengarkan pembacanya dan yang kami renungkan bersama, dapat kami baca, kami dengar dengan baik, dan kami mengerti dengan baik. Lalu kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, dipersilakan dulu kembali. Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat 23 sampai dengan ayat 29, yang menyatakan kepada kita demikian berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, selamat malam. Karena sudah mendekati pukul 19, saya perlu memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya David Arthur Hukom. Hukom itu orang Ambon. Papa saya orang Ambon, mama saya saking Tulungrejo, Madiun. Gitu. Tidak jauh dari stasiun Babadan, begitu, di Mong. Begitu. Istri saya, papanya Tionghoa dari Banjarmasin, mamanya dari Manado. Kami punya anak 2, satu laki-laki, satu perempuan, bedanya sekitar 8 tahun setengah. Karena memang Tuhan kasihnya begitu ya. Bukan bicara soal telat ya, begitu. Pak pendetanya sudah putih rambutnya, begitu. Karena memang keturunan, begitu. Bapak saya gampang putih rambutnya, saya gampang putih rambutnya, begitu ya. Jadi keturunan bukan karena bijaksana, tapi karena memang cepat putih, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa saya berjenggot, begitu ya. Orang pikir saya ustadz dan seterusnya, bukan. Jenggot saya ini sebenarnya mainan saya. Sejak saya kuliah saya sudah berjenggot. Jadi kalau saya belajar, saya baca buku, saya pegang jenggot saya, begitu ya. Kadang-kadang saya bilang ini jimatnya saya, begitu. Tidak tahu bagaimana, pernah saya coba untuk cukur, saya rasa seperti ada sesuatu yang lain. Ketok kalau dagu saya ada 2 gitu ya, di sini dan lemaknya gantung di sini. Jadi akhirnya pelihara jenggot sedikit supaya ya agak sedikit berbeda, begitu. Baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal pertama yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita pada hari ini oleh penulis Injil Yohanes adalah terkait dengan perintah untuk mau mendengarkan
perkataan Tuhan dengan baik. Begitu ya, sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan secara baik, tadi lagu dalam bahasa Jawa itu ya, sudah disampaikan bahwa mendengarkan firman Tuhan setiap hari, lalu melakukan ketetapannya atau kewajibannya setiap hari. Apa? Setan? Ora doyan. Ya, demit ora doyan. Gitu ya. Meskipun saya, karena ibu saya orang Jawa, tapi 1-2 kata yang bikin saya mengerti, selebihnya saya tidak mengerti, tapi berusaha untuk mengerti. Nah, ketika orang mendengarkan firman Tuhan, dia mau mengekspresikan dirinya bahwa dia mengasihi Tuhan dengan baik. Ketika dikatakan bahwa dia harus mendengarkan dengan baik, berarti firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan itu bukan hanya sekedar masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Bukan seperti juga seorang anak yang kalau misalnya orang tua sedang nasihati, bulet di ruangan di komputer aja. Atau lagi nih, kamu nanti kalau ini ya. Beda generasi sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau orang tua sudah ngomong, lalu sudah panggil namanya, kita berdiri kayak patung. Tidak tahu di mana yang salah begitu ya. Apakah anak sekarang yang salah atau orang tua zaman dahulu yang jauh lebih keras begitu karena sisa-sisa pendidikan Belanda katanya begitu kan. Wah, didikan wong londo itu. Padahal kita orang Indonesia tapi kayaknya seperti wong londo begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan itu dilihat dari kemauan untuk mau mendengar. Bukan hanya saja mendengar, tapi melakukannya dengan baik dalam kehidupan setiap hari. Karena kalau firman Tuhan yang kita dengarkan lalu kita tidak lakukan dengan baik, maka apa yang kita dengar itu menjadi sesuatu yang percuma. Kalau kita sudah diajarkan bagaimana caranya nyetrika pakaian, maka apa yang dikatakan itu harus dilakukan. Setrika pakaian. Kan begitu. Nggak gampang setrika pakaian. Kalau kita diajarkan, saya bilang sama anak saya, kalau zaman sekarang enak nak, kalau cuci baju itu tinggal masukin mesin cuci, tinggal pencet tatu, daji. Zaman biar itu nggak papan penggilesan. Kalau ini tidak sakit, itu berarti belum sah nyuci pakaiannya. Kalau cuma dikucek doang begini, nggak bersih, mesti pakai papan penggilesan. Dan kalau sudah sakit, baru. Nah, apa yang diajarkan itu yang harus dilakukan. Kalau Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia, lalu kita tidak mengasihi sesama manusia, maka apa yang difirmankan itu menjadi sesuatu yang keliru dan menjadi sesuatu yang percuma. Ketika Yesus tunjukkan koin ini untuk siapa? Ini gambarnya siapa? Gambarnya kaisar. Berikan yang untuk kaisar dan berikan yang untuk Tuhan. Kan harus kita lakukan itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Gak bisa kita bilang bapakku gak bisa kasih contoh. Enggak. Hormatilah ayah dan ibumu, titik. Gak ada penjelasan lain lagi. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita memberikan mau persembahan kepada Tuhan, lalu ada satu persoalan dalam hidup kita dengan orang lain, tinggalkan itu. Selesaikan masalahmu, baru balik lagi ibadah. Itu kan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Gak bisa hanya sekedar ya pokoknya aku dengerin. Urusan melakoni itu aku. Akhirnya orang Jawa bilang jarkoni. Iso mujar, ora iso ngelakoni. Kan itu yang menjadi persoalan dan itu yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Pertama ketika dia katakan di ayat 23 sampai dengan di ayat yang ke-24. Dan kemudian Yesus katakan bahwa ketika para murid mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu, bukan hanya mengarah pada Yesus saja, tapi juga kepada Allah yang mengutus Yesus. Tentunya pemahaman ini bukanlah sebuah pemahaman yang memperlihatkan kalau Yesus itu memiliki kedudukan yang lebih rendah, tapi bicara soal ketritunggalan Allah. Yesus menjalankan perannya sebagai seorang utusan di hadapan para murid yang dia harus menyampaikan apa yang Bapaknya mau. Orang yang membawa pesan kan harusnya begitu. Di antara Bapak Ibu diminta oleh Pendeta Bambang, tolong nanti datang ke rumahnya ini ya. Salah satu misalnya di antara Bapak Ibu, tolong sampaikan pesan, nanti saya mau datang ke situ. Datang salah satu di antara Bapak Ibu ke rumah jemaat yang diminta oleh Pendeta Bambang. Ada apa?
disuruh terkotok nanti ini. Lo mana pesan gak ono. Nah terus ngapain di sini? Gak tahu ngapain. Ya nanti tak tanya lagi. Kan pesannya nggak sampai. Iya dong. Pesannya nggak sampai. Nah, yang Yesus memperlihatkan adalah bahwa dirinya pada waktu itu bukan mempersoalkan tentang ketuhanan di dalam dirinya, tapi dia mau mengatakan bahwa aku adalah utusan yang menyampaikan apa yang Bapa mau. Kalau engkau mendengarkan apa yang kusampaikan, maka engkau juga mendengarkan Bapa yang mengutus aku. Sehingga pada akhirnya para murid juga mengerti dengan siapa dia berhadapan dan apa yang harus mereka lakukan pada waktu itu. Bukan hanya bicara soal misalnya kita bicara soal agama, bicara soal teologi begitu ya. Banyak orang bisa bicara soal teori agama, bicara soal teologi, tapi apakah orang bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Praktiknya yang paling penting ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kemudian hal kedua yang disampaikan dalam bacaan kita adalah soal datangnya Roh Kudus sebagai roh penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid dan mengingatkan para murid waktu itu tentang segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Jadi apa yang Yesus ajarkan itu Roh Kudus yang akan menolong. Sama halnya ketika Bapak Ibu punya anak, begitu ya. Lalu Bapak Ibu punya cucu, diajarkan doa. Doanya pasti bertahap. Tuhan, aku mau makan. Titik, amin. Selesai. Dengan bicara yang belum lengkap atau belum seperti orang dewasa, biarkan dia berdoa. Bapak Ibu ajarkan 1-2, Bapak Ibu akan lihat dia bisa berdoa terus. Dan dia akan mengembangkan cara berdoanya. Hari demi hari dia akan tambahkan satu kata, lalu ditambahkan kalimat, lalu ditambahkan makin panjang begitu ya. Bahkan mungkin dia berdoa jauh lebih hebat dari Bapak Ibu. Dan itu menjadi satu hal yang mengatakan bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri manusia. Bekerja dalam diri manusia sehingga manusia diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu tahu bahwa berbohong itu salah. Ketika Bapak Ibu berbohong, pasti Bapak Ibu tidak nyaman. Iya, Pak Pendeta, Bu Pendeta datang ke rumah. Bapak ada. Kira-kira anaknya jawab apa? Jujur ada. Harusnya bilangnya begini supaya nggak diseneni sama bapak ibunya. Tadi bapak sama ibu bilang kalau Pak Pendeta datang bilang nggak ada. Ya, selesai. Kalau dimarahin sama ibunya loh, tadi bapak sama ibu kan bilang kalau Pak Pendeta datang sama Bu Pendeta bilang bapak sama ibu nggak ada. Titik. Saya nggak nambahin, saya nggak ngurangi. Pokoknya begitu Pak Pendeta, bapak sama ibu nggak ada kalau Pak Pendeta datang. Padahal lagi di dalam tuh. Ya, lagi duduk lihat TikTok atau bapak ibunya lagi main TikTok dan seterusnya. Entah lagi ngapain, lagi ngobrol dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 dalam beberapa teks Alkitab yang lainnya memperlihatkan tentang bagian kedua ini bahwa Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Roh Kudus yang merupakan Roh Allah sendiri mengajarkan mereka dengan baik dan yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa jangan berdusta, maka jangan berdusta. Kenapa? Karena pasti Roh Kudus bikin Bapak Ibu tidak nyaman. Oh, mencuri boleh untuk kebaikan. Sejak kapan mencuri untuk kebaikan itu boleh? Kalau mencuri untuk kebaikan boleh, maka ketika seseorang ditangkap di kantor polisi, polisi akan mengatakan maaf. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang polisi, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari urusannya. Enak, saya mencuri saja. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Kan bukan itu. Kalau kita mencuri, mengambil sesuatu yang bukan milik kita, maka kita juga tidak ada dalam damai sejahtera. Karena Roh Kudus ingatkan kita, kamu mencuri, mengambil sesuatu yang bukan milikmu.
Kamu menikmati sesuatu yang bukan milikmu. Kan begitu. Roh Kudus itu mengingatkan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Roh Kudus saja yang mengingatkan, tapi manusia juga diberikan kesempatan untuk melakukan itu dalam kehidupannya setiap hari. Supaya manusia, gitu ya, di ayat yang ke-26, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, supaya manusia bisa melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sudah diingetin, dia melakukan, keputusannya tetap ada dalam diri manusia. Kan begitu. Bapak Ibu punya asam urat, ada rempelok, ada jeroan di situ, makan enggak, makan enggak, makan enggak, makan enggak, makan enggak. Doa Bapa kami, jangan bawa kami jatuh dalam pencobaan. Makan, yakin sudah didoakan. Asam urat sudah tinggi, makan jeroan, pincang memang. Bijaksananya kan, ya terima kasih jeroan kau sudah menggoda aku, tapi aku tidak tergoda. Kenapa? Supaya saya tidak minum obat. Ada seorang ibu yang waktu saya di Kalimantan Barat, begitu Bapak Ibu di Jalan Trans Kalimantan, setiap ketemu dia curhat, Pak Pendeta kenapa saya darah tinggi terus ya nggak turun-turun, terus asam urat saya juga nggak turun-turun. Memang ibu makan apa? Saya nggak makan yang aneh-aneh kok, saya makan daun singkong rebus setiap hari. Lah ya itu yang bikin Bapak Ibu asam urat, yang bikin ibu asam urat. Terus darah tingginya, ibu makan apa? Ya saya sering makan ikan asinnya itu. Jangan makan ikan asin. Tapi kok ikan asin sedikit kok? Ya sedikit kalau makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam banyak. Kan kadang-kadang kita begitu. Tuhan sudah kasih kita hikmat untuk melakukan hal yang baik, tapi kita justru tidak melakukan hal yang baik. Keputusannya kan ada pada kita. Gitu. Lalu nanti ketika kita punya masalah, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tapi beruntung dan berterima kasih kita tidak punya Tuhan yang ketika kita datang dengan kesalahan kita, lalu Tuhan bilang gini, kau yang salah, kau yang datang sama aku. Nah, ketika kita punya salah, kita datang sama Tuhan, Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab apa yang kita mau. Sesuai dengan hikmat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus kasih hal ketiga yang disampaikan dalam bacaan kita dari ayat 27 sampai dengan ayat 29 adalah tentang damai sejahtera yang akan ditinggalkan dan diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya pada waktu itu dan juga untuk kita pada saat ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Dikatakan dalam bacaan kita, Aku memberi kepadamu, di ayat 27b, tidak seperti dunia memberi. Berarti yang Yesus berikan itu sesuatu yang berbeda. Lalu pertanyaannya saat ini adalah damai sejahtera yang seperti apa yang Yesus berikan dalam kehidupan para murid pada waktu itu dan juga termasuk kita yang percaya kepadanya. Damai sejahtera Yesus berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang Yesus berikan itu bukan bicara soal saya diselamatkan. Jadi saya sudah tidak perlu berpikir lagi bahwa nanti kalau saya mati saya masuk surga atau enggak. Kalau di GPIB Gamaliel Madiun saya katakan kepada jemaat, kita menjadi orang Kristen itu sudah tidak lagi bicara soal saya masuk surga atau tidak masuk surga. Kita sebagai orang Kristen kita sudah diselamatkan, tugas kita adalah jaga keselamatan itu dengan baik lewat kehidupan kita setiap hari, supaya apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Damai sejahteranya bukan bicara soal saya sudah diselamatkan, bukan. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu adalah bicaranya soal bagaimana saya mau berkorban untuk orang lain, bagaimana saya mau mendoakan orang lain, bagaimana saya mau menopang orang lain, bagaimana saya mau mendengarkan keluh kesah orang lain dengan telinga saya secara baik, tanpa harus mulut saya berbicara kepada orang itu dan kepada orang lain. Kan yang seringkali menjadi persoalan kan begitu. Kenapa? Oh iya, kamu tahu kan, dia berantem sama istrinya gara-gara istrinya tidak bisa masak.
Ini temannya lagi curhat, lagi cerita tentang pergumulan rumah tangganya, berharap bahwa yang mendengarkan itu bisa mendoakan dia, tapi ternyata bukan mendoakan orang itu, tapi justru membagikan cerita itu kepada orang lain. Kan begitu. Dari sini garamnya 1 sendok, sampai sana garamnya 10 sendok. Gulanya 10 sendok, rasanya makin berantakan. Persoalannya A, sampai di sana Z persoalannya. Kan begitu. Nah, bicara damai sejahteranya adalah bagaimana kita mau hadir dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kita dengan segala pergumulan yang ada. Kita mau hadir untuk orang lain, mau mendengarkan, mau menopang orang lain. Kalau di Gamaliel Madiun, GPP Gamaliel Madiun, saya pernah katakan begini: ketika Bapak Ibu Saudara datang mengunjungi ada jemaat yang meninggal, gak usah bicara soal banyak tenang, gak usah nangis. Ada Tuhan Yesus, Tuhan masih jaga. Orang yang dihibur itu akan bilang, aku sing kehilangan dudu awakmu, aku sing ngerasani dudu awakmu, aku yang susah bukan kamu. Yang saya katakan adalah tepuklah pundakmu. Itu adalah kekuatan untuk orang itu tanpa banyak bicara. Ya, Bapak Ibu punya masalah lalu orang datang tuturi, sama kalau lagi sakit, kok bisa sih sakit? Aduh, makanya jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Aku sudah nggak makan apa-apa. Lalu kalau masih nggak bisa makan apa-apa, apakah aku harus minum air saja? Ya kan itu jadi masalah. Apakah harus minum air saja? Tidak. Damai sejahtera bicaranya adalah soal kita mau hadir dalam kehidupan setiap orang secara baik, dalam membangun hidup bergereja dan berjemaat. Jadi damai sejahteranya bukan bicara soal saya terima dari Tuhan, tapi bagaimana saya juga mau memberikan untuk orang lain. Mau pakai bahasa apapun, damai sejahtera, orang Inggris, orang Amerika bilang peace, orang Belanda bilang vrede, begitu ya, apapun lah begitu. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera yang membawa spirit untuk saling menjaga persekutuan itu dengan baik, dengan segala perbedaan yang ada. Gitu. Kadang-kadang saya suka sindir-sindir begitu ya. Kalau acara kadang-kadang berhasil itu dihitung dari konsumsinya. Saya bilang begitu. Saya nggak bilang itu terjadi di sini, dan begitu. Saya pernah sindir begitu. Saya guyoni begitu ya. Kalau saya nggak dapat, maka itu akan jadi cerita sepanjang tahun ke depan. Tapi kalau saya dapat, waduh, memang panitianya bagus sekali, makanannya enak sekali. Kan begitu. Yang beruntung lagi yang akan memuji adalah bagian konsumsi. Ketika orang datang, masih ada Bu makanannya, oh sudah habis, nyuwun pangapunten. Begitu semua pulang, dia angkat 10 kotak, kanan 5 kiri 5. Oh yang begini. Jadi damai sejahtera itu bagaimana saya mau hadir menguatkan orang lain. Dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita pada hari ini Bapak Ibu ingin menyampaikan kepada kita tentang kemauan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dengan baik. Yang pertama itu adalah mendengar dengan baik, melakukan dengan baik, supaya damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu benar-benar nyata. Kalau hidup kita tidak ada dalam damai sejahtera, maka tanya dengan diri kita, apa yang kurang? Apakah saya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Apakah saya sudah melakukannya dengan baik? Kan begitu. Supaya pada akhirnya damai sejahtera itu memang benar-benar hadir. Hal ini hanya dapat dilakukan kalau memang kita benar-benar menghadirkan dan melibatkan serta mengandalkan Roh Kudus secara sungguh dalam kehidupan. Supaya kehadiran kita menjadi berkat apapun gereja kita. Kan begitu.
Persoalannya kan adalah bukan gereja yang ini paling benar, gereja ini yang paling benar. Setiap gereja punya ciri khasnya masing-masing. Tapi setiap warga gereja terpanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan setiap hari. Jadi wong Kristen tapi saben hari itu isu kebun binatang di bawah, ngerasani wong. Lalu bagaimana orang mau diberkati dengan kehadiran kita? Mereka akan katakan, ada orang Kristen sih, aku tak ngalih ya. Timbangan nanti aku tidak damai sejahtera. Maka dari itu, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian. Amin. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kehadiran kami dalam kehidupan kami setiap hari, ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kami, boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka lewat sikap tutur kata kami, lewat pikiran-pikiran baik, usulan-usulan baik yang kami hadirkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami supaya kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan bergereja berjamaat kami. Tuhan yang memberkati jemaat GPPS Air Hidup yang ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati Bapak Pendeta Bambang bersama-sama dengan istri dan keluarga dalam tugas tanggung jawab pelayanan, dan para pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan berikan kesehatan dan rezeki. Tuhan yang jauhkan kami semua dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan yang berkati langkah kami dan setiap kegiatan kami. Tuhan berikan cuaca yang baik, supaya pada kesempatan lain kami boleh bertemu kembali, kami boleh berbagi kasih, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya, supaya pada akhirnya kami boleh dikuatkan sebagai tubuh Kristus. Meskipun kami berbeda gereja, tapi kami dipersatukan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak David malam hari ini. Puji Tuhan ya, bahwa kita memang tidak yang berbahagia itu adalah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Amin saudara. Puji Tuhan. Dan kami mewakili sidang jemaat gereja GPPS Air Hidup menyampaikan terima kasih atas selain Bapak Ibu David, supaya biarlah apa yang boleh kami terima saat ini menguatkan kami, dan juga apa yang disampaikan dalam firman Tuhan kami juga sangat boleh kita renungkan menjadi berkat yang permanen sepanjang hidup kami. Terima kasih. Dan di saatnya saudara, kita akan memberikan terbaik ke Tuhan. Saya minta tolong Pak Puji untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita satu doa. Bapak, kami ucap syukur Bapak kalau kami Bapak, kami terus berjalan Bapak. Hidup di dalam Tuhan, kami bisa terus menyatakan langkah kasih. Bapak, kami bisa meningkat orang mempertemukan kembali kami Bapak, bisa membawa orang-orang bisa mengaku dan Bapak persembahan, fokuskan persembahan ini supaya persembahan nama menunjukkan kita berkati dalam semua Bapak. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya.
Saya undang pelayan kolekta untuk melayani kami kita semua. Kita akan satu pujian sungguh bangga Bapak. Kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Mohon petugas bisa maju ke depan untuk menyampaikan. Silakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Saya di sini akan membacakan untuk pengumuman gereja sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa, diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, diadakan hari Kamis tanggal 29 Mei jam 6 malam di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Oh tidak, perjamuan kasih, maaf. Kemudian latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah Pondok Daud, diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu diadakan di Pastori setiap hari Minggu jam 6:15. Kemudian bagi jemaat yang mungkin ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi kontak person yang tertera di depan. Demikian, mungkin ada tambahan. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kami ucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak David beserta Ibu di desa ini, Pak. Jadi ya desa seperti ini, keadaan jemaat kami, kita bersyukur di hadapan Tuhan buat firman yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah kita bukan hanya sebagai pendengar saja,
tapi bila kita boleh mendengarkan, melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan bila firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu Bapak Ibu dari GBPS Panjang. Jadi ada teman kita Iron, mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Ini dari kota Bapak Ibu, tapi pengen pelayanan ke desa. Jadi saya tidak tahu mungkin motivasinya apa. Monggo silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, salam kenal. Nama saya Iron. Saya bergereja di GBPS Panjang. Ya, Sepanjang sebenarnya bukan kota, pinggiran ya. Jadi antara Sidoarjo dan Surabaya gitu ya. Ya nggak tahu ya, kalau dibilang motivasi, kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu saya kepingin ke pelayanan ke daerah gitu ya. Jadi terserah ke daerah mana, saya info ke bapak gembala saya, terus akhirnya Pak Bambang ini yang bersedia ketempatan ya. Saya kurang lebih 3-4 minggu di sini. Terima kasih Pak untuk kesediaannya, sambutannya. Ya kalau dibilang motivasi sebenarnya ya saya lama juga kepingin dapat berkat dari gimana sih pelayanan kalau di daerah-daerah gitu Pak ya. Jadi kalau di gereja-gereja Surabaya, Sidoarjo, apalagi yang sudah besar, notabene mereka saling balapan misalnya ya, untuk gerejanya semakin baik ya, semakin apa yang perlu diupgrade lebih besar lagi. Cuman saya rindu melihat dari perspektif atau cara pandang dari gereja-gereja yang di daerah gitu ya. Dari kemarin saya datang dijemput Bapak Ibu Bambang, terus kemarin saya pelayanan di tempatnya Pak Budi ya, terus kemarin juga pelayanan ke rumah pemulihan. Saya banyak dapat berkat yang luar biasa yang tidak dapat di kota Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di daerah jangan minder ya. Kita juga yang di kota belum tentu lebih baik daripada Bapak Ibu. Amin. Ya karena saya begini Bapak Ibu ya, kemarin saya sempat gumun itu. What is the meaning gumun ya? Dekat dalam hati ya, sampai saya ngomong sama Pak Bambang ini, saya ini nggak salah tempat ya, ini kota apa desa apa kota ya. Jadi saya datang ini dijemput naik mobil ya, saya kira dijemput naik delman ya Bapak Ibu. Nggak bercanda. Terus saya dijemput diajak makan, waduh tambah sungkan saya. Terus udah dijemput makan, saya ke gereja dulu ya Bapak Ibu. Terus ini Iron gerejanya, saya lihat ini gerejanya kok desa kayak gini ya. Saya tahu saya kalau desa kan kalau kayak gereja Paron itu ya, gereja yang sangat membutuhkan. Jadi saya ini disuruh apa aja terserah Pak. Saya bilang gitu ya, mau disuruh ngepel, mau disuruh bantuin ngajarin anak musik boleh, terserah wis, disuruh apa aja. Kalau manut di dengan ya kan. Lah, kok bagus banget gerejanya gitu ya. Nuansa kota. Wah, nuansa kota beneran Pak. Ya. Saya ke rumahnya juga luar biasa ya, dan juga pengalaman yang tidak terlupakan banyak ya di rumah pemulihan. Saya terberkati banyak semangat orang-orang yang menurut kita kurang, justru mereka ini sangat memberkati saya ya, dari semangatnya, dari mereka mendengarkan firman, dari nyanyi. Terus saya juga ada kesempatan untuk ke peternakan babi ya, baru pertama kali ini saya ya melihat babi-babi. Biasanya ya saya makan babi, ya ini saya melihat peternakan babi ya. Ya luar biasa, sangat memberkati saya. Terima kasih buat kesediaannya Bapak Ibu sudah menerima saya dengan baik. Semoga saya di sini menjadi berkat ya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan saya apa aja boleh ya. Yang saya bisa boleh ya. Dan rumah jangan ya. Saya nggak bisa. Sudah itu aja dari saya. Tolong memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan Iron ini masih single Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin dari jemaat kami yang mungkin lagi single juga, tapi cewek loh ya, bukan cowok. Ya nanti bisa kontaknya, bisa minta saya, enggak apa-apa. Supaya namanya saya orang tua, biasanya saya juga pengen anakku juga dapat jodoh, misalkan gitu ya. Jadi nanti Iron, siapa mungkin yang mungkin bisa jadi masuk dalam kriteria bisa hubungi saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama Iron ya. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya minta Ibu Gembala untuk menutup dalam doa. Saya udah makin berdiri.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat malam hari ini di mana Engkau sudah memimpin kami awal pertama hingga akhirnya ibadah saat malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh memberkati kami, menguatkan kami. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau, Tuhan senantiasa memberkati. Engkau memberkati keluarganya, anak-anaknya, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun permasalahannya, kami percaya dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Memberkati rumah tangganya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Dan kami percaya berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak yang datang pada saat malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun anakmu berada, Tuhan senantiasa juga memberkati seperti kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang pulang ke Ponorogo Tuhan sertai, yang pulang ke Soko Tuhan sertai, yang pulang ke Madiun Tuhan sertai, yang pulang ke Ndolopo Tuhan sertai, dan yang di sekitar sini Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu, biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa surgawi boleh mengalir pada setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Dan berkat ini lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, menguatkan kami malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua.